Islamiyah dan nama Zaitun Rasmin. Dan pemirsa, Ketua Umum Wahdah Islamiyah Muhammad Zaitun Rasmin saat ini telah hadir di studio bersama kami untuk melakukan klarifikasi. Selamat pagi Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terkait tayangan grafik yang ada di NSI 3 Januari lalu, Pak Ustadz mungkin punya penjelasan terkait hal tersebut. Oh iya, betul sekali. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Tentu saja tayangan itu sangat mengagetkan kami. Dan begitu banyak kader dan simpatisan Wahdah Islamiyah, bahkan umat Islam secara umum, terutama para tokoh-tokoh nasional yang telah mengenal kami, ya, tidak kurang dari Ustadz Yusuf Mansur, Dr. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR dan lain-lain, menyampaikan kepada kami tentang informasi itu. Sebab saat itu saya tidak ada di Indonesia, saya lagi konferensi di luar negeri. Nah, kemudian karena itu kami ingin menyampaikan klarifikasi bahwa pemberitaan itu sama sekali tidak benar. Ya, ini adalah suatu kekeliruan informasi dan saya sendiri juga kaget dari mana sumber Metro TV. Ya, sebab setelah saya di Indonesia, saya langsung ke BNPT dan saya bertemu dengan kepala BNPT, ya, dan termasuk hadir juga Brigjen Hamidin yang waktu itu menjadi narasumber Metro TV, ya. Dan saat itu kemudian kepala BNPT menyampaikan bahwa itu bukan informasi dari BNPT, ya, dan Pak Hamidin juga menyampaikan itu bukan data dari mereka. Nah, karenanya kami sangat berkepentingan untuk meluruskan informasi ini, sebab begitu banyak orang yang terganggu, tidak nyaman, dan mungkin merasa tersakiti, ya, tentang pemberitaan tersebut. Ya. Pak Ustadz, terkait ini Wahdah Islamiyah mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat secara luas yang menyaksikan program ini, apa sebetulnya itu Wahdah Islamiyah, apa saja program-programnya begitu? Ya, Wahdah Islamiyah adalah ormas nasional, organisasi massa Islam nasional. Alhamdulillah, sejak tahun 2002 terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, ya. Dan aktivitas utama Wahdah Islamiyah adalah dakwah, pendidikan, sosial, pembinaan lingkungan hidup, pembinaan persatuan dan ukhuwah, termasuk yang akhir-akhir ini adalah aktif di dalam pencegahan terorisme, ya, baik dalam berbagai ceramah dan pembinaan pada generasi muda maupun dalam koordinasi dengan misalnya FKUB Sulsel, karena memang asalnya dari sana Wahdah ini, termasuk dengan FKPT Forum Kerjasama Pencegahan Terorisme, dan termasuk dengan BNPT. Saya sendiri juga aktif dalam persoalan Saya tertarik dengan upaya dari teman-teman di Wahdah Islamiyah ini terkait dengan upaya terlibat langsung dalam pencegahan terorisme. Ini apa saja kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dijelaskan? Nah, ini sangat penting, terutama pada generasi muda yang besar semangatnya, yang tinggi semangatnya, apalagi di daerah-daerah seperti Makassar, Sulawesi Selatan, yang terkenal dengan semangat anak-anak muda di sana. Ini harus dilakukan pembinaan, dan Wahdah Islamiyah alhamdulillah melakukan pembinaan yang intensif pada mereka untuk meluruskan kalau ada pemahaman-pemahaman yang radikal. Misalnya. Sebab misalnya pemahaman tentang jihad. Wahdah Islamiyah dengan tegas bahwa jihad saat ini di negeri kita seperti Indonesia atau negeri-negeri muslim yang damai, itulah dakwah dan pendidikan. Ya, apalagi dengan kondisi umat yang seperti saat ini, begitu banyak kelemahan, keterbelakangan dalam berbagai hal. Maka yang terpenting adalah dakwah dan pembinaan itu, ya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan as-salafus saleh. Nah, itu salah satu langkah yang sangat penting, sebab biasanya hal-hal seperti ini lahir justru dari pemahaman keliru tentang jihad misalnya, ya. Ini harus diluruskan. Yang kedua, bahwa Wahdah Islamiyah selalu menanamkan kepada para kader dan kaum muslimin tidak boleh menimpakan kesalahan orang lain kepada orang lain, ya. Nah, ini kan salah satu misalnya akar terorisme itu ada perbuatan orang tertentu, ya, kepada kaum muslimin misalnya, atau negara tertentu. Lalu ada di antara pemuda yang semangat, udahlah kita balas aja, nih mereka satu bangsa atau mereka satu negara, satu agama, itu tidak boleh. Dalam Islam itu kita
bahkan boleh berbuat baik, disuruh untuk berbuat adil kepada non-muslim yang tidak memerangi kaum muslimin, dan tidak boleh menimpakan kesalahan seseorang pada orang lain. Ya. Pak Ustadz, secara keorganisasian di seluruh Indonesia ini, saya dengar ini Wahdah Islamiyah ini memang mengakar begitu ya di setiap kabupaten kota. Mungkin bisa dijelaskan? Alhamdulillah, Wahdah Islamiyah sekarang ini telah tersebar di 126 kabupaten dan kota se-Indonesia. Alhamdulillah, dan kita sudah mempunyai lebih 200 sekolah. Ya, dari TK sampai perguruan tinggi. Ya, jadi ini alhamdulillah menjadi satu aset bangsa. Dan yang tidak kalah pentingnya Wahdah Islamiyah berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan pada Quran dan hadis dan apa yang menjadi ketetapan para ulama-ulama as-salaf. Baik, Pak Ustadz dan juga pemirsa, dapat kami luruskan kembali informasi bahwa Wahdah Islamiyah adalah sebuah organisasi yang memang fokus terhadap dakwah dan juga pendidikan Islam. Dan untuk itu juga Pak Ustadz, kami segenap Metro TV menghaturkan permohonan maaf atas kekeliruan yang terjadi. Dan memang ini kita bisa mengambil hikmahnya, ini adalah mungkin sebuah jalan kita supaya bersilaturahim, bertemu dan juga mungkin mengenal lebih jauh dakwah di Indonesia seperti apa begitu. Betul. Terima kasih sekali. Sedikit saja. Bahwa kita tentu berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi dengan media manapun. Dan ini pelajaran media, kita harus jaga aset bangsa. Dan karena itu informasi dari manapun tolong dicek ya, termasuk bukan kepada media saja, termasuk kepada pihak kepolisian, BNPT, perlu mengecek kalau ada informasi-informasi, mengklarifikasi ulang, mungkin ada isu-isu. Dan Wahdah Islamiyah alhamdulillah sejak berdirinya sampai sekarang belum pernah didatangi oleh petugas misalnya untuk melakukan klarifikasi yang menunjukkan kami tidak ada kaitan apa-apa dengan persoalan itu. Ini penting sekali untuk menjaga keutuhan, persatuan umat dan bangsa kita. Ya. Terima kasih. Sebab kadang-kadang informasi yang keliru itu bisa berakibat besar, apalagi masalah terorisme. Ya. Sekarang ini isu terorisme sama dengan PKI dahulu. Kalau orang disebut dengan dulu PKI, itu kan berbahaya sekali, sama dengan sekarang. Jadi harus lebih hati-hati. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik, telah sharing informasi bersama kami. Dan pemirsa, demikian wawancara kami dengan Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Bapak Muhammad Zaitun Rasmin, terkait klarifikasi pemberitaan Metro TV pada tanggal 3 Januari 2016 lalu. Dan kita akan kembali di Selamat Pagi Indonesia setelah jeda yang satu ini.